kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Rasakan kedamaian di hadapan hadirat Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan sujud
Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mau mencari tahu kehendak Tuhan, isi hati Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Roh Kudus, mampukan kami, bantu kami Tuhan. Berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid yang siap untuk mendengarkan dan menerima itu dalam kehidupan kami, dalam hati kami, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Agar supaya semakin hari kehidupan kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Urapi hamba-Mu, hikmati hamba-Mu, agar supaya apa yang akan hamba-Mu sampaikan benar-benar berasal dari Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik, kami sudah berdoa mengucap syukur, sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih tentunya kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan saya kesempatan lewat pengurus untuk menyampaikan, untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama belajar, saya juga masih belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, saya dapat tema dari pengurus yaitu lakukan perkara besar. Saya tergerak untuk membawakannya dalam satu perikop dalam beberapa ayat, yaitu dalam Lukas 16. Dalam Lukas 16 ayat 10 dan seterusnya. Kalau kita lihat ini, kebenaran firman Tuhan sudah dari sekolah minggu juga saya sering dengar ya. Saya sering dengar. Tapi yang saya percaya dan kita semua tahu, kita semua percaya bahwa firman Tuhan itu selalu baru. Mungkin dengan satu perikop dibahas, tetapi pembahasannya berbeda-beda dan setiap firman Tuhan yang disampaikan kita mendapat berkat yang baru, luar biasa, kaya firman Tuhan. Lukas 16 ayat 10. Kalau kita melihat perikopnya, setia dalam perkara yang kecil. Di bawahnya nasihat. Atau dengan kata lain, kalau saya balik, nasihat untuk setia dalam perkara yang kecil. Seperti yang saya sudah bilang tadi, tema kita adalah lakukan perkara yang besar. Tetapi sebelum kita melakukan perkara yang besar, Tuhan mengajarkan kita agar supaya kita setia dulu dalam perkara-perkara kecil. Nah, pertanyaannya, apa itu perkara besar? Apa itu perkara kecil? Saya kaget ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan, ketika saya membaca satu perikop, bahkan satu pasal ini, dan mencari dalam beberapa terjemahan. Luar biasa kebenaran firman Tuhan. Apa itu perkara kecil? Ternyata apa yang kita anggap paling besar dalam dunia ini, mungkin harta, kekayaan, jabatan, apapun itu, selama itu bersifat sementara, itu kata firman Tuhan itu adalah perkara-perkara yang kecil. Apa yang dianggap hebat bagi dunia, apa yang dianggap tinggi, apa yang dianggap besar bagi dunia, menurut surga itu kecil. Lalu pertanyaannya, apa yang menjadi perkara besar? Perkara besar itu seperti apa? Perkara besar adalah hal-hal atau sesuatu yang bersifat kekal. Harta surgawi. Kenapa saya katakan demikian? Karena mari kita baca bersama-sama dalam Lukas 16 ayat 10 dan 11. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kalau saya baca dalam FAYH, terjemahan firman Allah yang hidup, dia katakan seperti ini. Kalau kalian jujur dalam soal kecil, kalian juga akan jujur dalam soal besar. Kalau kalian menipu dalam soal kecil, kalian juga menipu apabila diberi tanggung jawab yang lebih besar. Nah, ayat 11. Kalau kalian tidak dapat dipercaya dalam soal harta duniawi, siapa yang akan mempercayakan kepada kalian harta yang sejati dari sorga? Kalau di FAYH, firman Allah yang hidup, harta yang sejati. Kalau di sini, harta yang sesungguhnya. Dalam TB, terjemahan baru, harta yang sesungguhnya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa seperti yang dikatakan dalam ayat 11, kalau kalian tidak dapat dipercaya dalam soal harta duniawi, dalam terjemahan
terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru ya. Di sini, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Jadi apa yang ini menunjukkan kepada kita secara tidak langsung bahwa hal mamon, apapun harta yang ada di dunia ini, harta duniawi, selama itu bersifat sementara, itu adalah perkara-perkara kecil. Dan Tuhan melatih kita ya, dan Tuhan melatih kita untuk dapat kita mencapai perkara-perkara yang besar. Kita harus melewati dulu ini. Perkara-perkara kecil harus setia. Ini katakan di perikopnya, setia dalam perkara yang kecil. Setia dalam hal mamon, jujur dalam hal mamon. Bahkan kalau saya baca dalam ND Alkitab, terjemahan lama ya, dia katakan seperti ini. Karena di perikop sebelumnya tentang perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, dia katakan seperti ini. Kecurangan bendahara itu dapat disimpulkan dari ibarat ini. Barang siapa tidak jujur dalam menyelenggarakan harta benda jasmani yang bernilai kecil, harta jasmani yang barang siapa tidak jujur dalam menyelenggarakan harta benda jasmani yang bernilai kecil, dia tentu tidak jujur pula dalam menyelenggarakan dan mempergunakan harta-harta rohani yang bernilai abadi, sehingga harta-harta ini tidak dapat dipercayakan kepadanya. Nah, puji Tuhan. Memang saat ini kita belum menerima ya yang harta surgawi itu yang suatu saat yang akan kita terima. Hanya saja kita ingat sekarang kita sedang mengejar itu. Oleh sebab itu kejar hal-hal yang bersifat surgawi. Lewat apa? Lewat latihan lewat apa ya? Selama kita hidup dalam dunia ini, kita anggaplah seperti latihan. Tuhan percayakan kita dalam hal-hal kecil, itu latihan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan percayakan dalam dunia ini, kita dilatih untuk apa? Untuk mencapai perkara-perkara besar yang akan kita terima nanti. Dilihat dari hal-hal jasmani yang dapat kita kelola dengan baik. Selama kita ada dalam dunia ini, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kalau kita lakukan itu untuk Tuhan, itu pelayanan. Jadi pelayanan itu bukan hanya di mimbar, tetapi pelayanan itu apapun yang kita lakukan, tujuannya Tuhan. Makanya Kolose 3 ayat 23 katakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dikatakan apapun. Bukan hanya dikatakan, oh ketika kamu di mimbar kamu harus lakukan semuanya untuk Tuhan. Tidak, tapi apapun. Mau kita di pekerjaan, mau kita di rumah, mau kita dalam keluarga kita. Apapun yang kita lakukan, lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Terjemahan lain bilang, saya lupa terjemahan apa. Seakan-akan yang kalian layani itu Tuhan, bukan manusia. Walaupun pada kenyataannya yang terlihat kita melayani manusia, tetapi lakukan itu seolah-olah Tuhan yang kalian layani. Dia bilang seperti itu. Dikatakan dalam terjemahan lain. Saya lupa terjemahan apa. Dan puji Tuhan. Jadi pelayanan itu apapun yang kita lakukan tujuannya Tuhan. Nah seperti itu. Nah untuk dapat mencapai perkara-perkara yang besar, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Ada hal-hal yang harus kita tahu. Yang paling penting adalah seperti Mazmur 108 ayat 14 bilang, bahwa bersama Tuhan, dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Pertanyaannya bukan apa yang sekarang kita lakukan, bukan apa yang sekarang kita punya, tetapi dengan siapa kita berjalan dan untuk apa kita melakukannya. Lakukan bersama dengan Tuhan. Bahkan terjemahan lain katakan, firman Allah yang hidup bilang, dengan pertolongan Tuhan, kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Kita dapat mencapai perkara-perkara yang besar itu hanya dengan pertolongan Tuhan. Tuhan menjanjikan dirinya sendiri Immanuel yang akan selalu menyertai kehidupan kita. Dan itu yang saya pegang dalam kehidupan saya. Dan saya percaya juga Bapak Ibu Saudara semuanya percaya akan hal ini. Bahwa andalkan Tuhan dalam segala hal. Saya tidak terlalu setuju kalau orang bilang, cuma ya ini semua orang punya pandangan yang berbeda-beda. Kalau dibilang libatkan Tuhan,
Sebenarnya mau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan itu terlibat. Kenapa? Seperti Ayub. Ketika iblis mau mencobai dia, iblis minta izin sama Tuhan. Dan Tuhan izinkan. Seandainya Tuhan tidak izinkan, tidak akan terjadi. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan itu terlibat. Hanya saja kadang kita tidak andalkan. Tuhan terlibat, hanya saja kadang kita nggak andelin. Jadi andalkan Tuhan dalam segala sesuatu, dalam apapun yang kita lakukan. Bahkan dalam Kolose 3, saya lupa ayat berapa. Kolose 3, bentar saudara saya cari. Ayat berapa ya? Ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Lakukan segala sesuatu, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur. Lakukan dalam segala sesuatu dalam nama Yesus, sambil kita mengucap syukur. Firman Tuhan bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala sesuatu, apapun yang kita alami, mengucap syukur. Karena itulah kehendak Tuhan. Untuk kita selalu mengucap syukur. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena ketika kita mengucap syukur, ada kekuatan yang baru. Saya pun saya nggak pernah merasakan ketika saya bersungut saya dapat kekuatan, tidak. Karena saya pernah mengalami ketika saya mulai ada persungutan, di situ saya mulai lemah. Tetapi ketika saya mengucap syukur, saya mendapatkan kekuatan yang baru. Mungkin masalah belum selesai, tetapi kekuatan itu ada. Pundak rohani kita semakin kuat. Dan itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan di Mazmur 108 tadi saya bilang ayat 14, bersama Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa, sebab Dia sendiri yang akan menginjak-injak lawan kita, musuh kita. Jadi selama kita ada dalam dunia ini, kita mau mencapai perkara-perkara besar yang Tuhan janjikan itu, kita harus melewati namanya hidup ada tantangan ya. Ada tantangan, ada proses yang harus kita jalani. Tetapi ini yang saya percaya, bersama dengan Tuhan akan mampukan kita untuk melewati itu. Melewati proses. Puji Tuhan. Mungkin justru kadang dengan proses yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi, di situ kita melihat bahkan mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Melihat sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan lewat kehidupan kita. Tapi ketika kita mau maju, ketika kita mau melewati proses itu bersama dengan Tuhan, kita akan melihat progres, kemajuan demi kemajuan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah melihat luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita, itu yang kita jadi suatu saat jadi kesaksian kita untuk kita bagikan kepada orang lain siapa Tuhan yang kita sembah. Mungkin kita tidak ngomong, tetapi orang bisa melihat itu lewat kehidupan kita. Ketika kita mengalami hal-hal yang tidak enak, tapi kita masih mampu untuk mengucap syukur. Kita masih bisa untuk percaya kepada Tuhan, tidak undur iman kita. Saya katakan tadi, ada proses yang harus kita lewati, ada tantangan, bahkan ada musuh. Musuh kita bukanlah darah dan daging. Efesus 6, nggak salah, Efesus 6
ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi musuh kita bukanlah melawan darah dan daging. Siapa darah dan daging itu? Sesama kita manusia. Sesama kita manusia itu bukan musuh. Itu kawan, bukan lawan. Justru kepada sesama manusia kita harus saling mengasihi. Bahkan ini saya anggap sesuatu yang tidak mudah untuk kita lakukan. Bahkan saya sendiri kalau tidak benar-benar mengosongkan diri, kalau tidak benar-benar minta Tuhan untuk jangan agar supaya mematikan setiap kedagingan kita. Karena daging ini kadang berontak. Sesuatu yang kontra logika. Kenapa? Mengasihi musuh. Berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita itu tidak mudah. Tetapi itu yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Kasihilah sesama manusia seperti, ini yang ketika saya baca, aduh Tuhan, seperti dirimu sendiri. Jadi bagaimana kita memperlakukan diri kita, begitu juga kita perlakukan kepada orang lain. Saya katakan seperti ini bukan berarti saya lebih dan saya tidak ada kekurangan dan saya udah mampu untuk lakukan semuanya, tidak. Saya akui masih banyak kali jatuh, tetapi terus justru ketika kita merasa lemah, kita datang kepada Tuhan. Karena apa? Kita mau minta pertolongan dari mana agar supaya kita kuat. Pertolongan kita hanyalah datang dari Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menolong kehidupan kita. Ada satu ruang yang tidak bisa diisi oleh siapa-siapa di dalam kehidupan kita kecuali oleh Tuhan. Mau kita isi dengan hal-hal yang mungkin membuat kita bahagia, mungkin membuat kita ketawa-ketawa, kita cari kesenangan di luar, tidak akan bisa, pasti akan kembali lagi. Karena saya sudah pernah mengalaminya. Hanya dekat dengan Tuhan, Mazmur bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Kenapa? Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Maka kita tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Karena Tuhan bersama dengan kita. Puji Tuhan. Jadi tetapkan dalam kehidupan kita, dalam hati kita, bahwa bersama Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Tuhan kita akan melihat perkara-perkara yang besar yang Dia sudah janjikan itu dan akan kita peroleh nanti. Sekarang kita sedang mengejar itu. Jadi kejarlah hal-hal yang bersifat kekal, jangan kejar hal-hal yang bersifat sementara. Hal-hal yang bersifat sementara di dunia ini yang Tuhan percayakan untuk kita kelola, untuk menjadi milik kita, agar supaya kita mengelola itu dengan baik. Bahkan ketika Tuhan memberkati kehidupan kita, jangan lupa untuk memberkati. Mungkin bukan hanya dengan materi, tapi apa yang kita punya, apa yang kita bisa, apa yang ada dalam kehidupan kita. Mungkin itu lewat talenta, lewat kelebihan kita, apapun yang Tuhan percayakan, biarlah itu juga kita bagikan kepada orang lain. Supaya lewat kehidupan kita, Tuhan yang dipermuliakan. Jadi Tuhan yang dipermuliakan lewat kehidupan kita. Karena kita hanyalah alat yang Tuhan pakai untuk memberkati. Puji Tuhan, sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.